Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Salman Farisi, SPSI MM. Saya merupakan dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Spesialisasi saya adalah mengajar di bidang manajemen. Nah, video ini dibuat sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat dengan PDD UKT-PT, yang mana di dalam video ini menjelaskan terkait pengajaran dengan menggunakan metode DIE atau Delivery, Interaction, dan Assessment sesuai yang diinginkan dalam sertifikasi dosen tahun 2022. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah saya dalam pengajaran yang berbobot 2 SKS, yaitu mata kuliah pengembangan kepribadian yang biasanya dipelajari pada semester genap. Pembahasan dalam pengajaran ini, mahasiswa dibekali dengan materi 1. Tujuan kepribadian dan pengertian. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian, pengenalan diri, dan tanggung jawab pribadi. Dan yang ketiga, pengertian sikap, bentuk-bentuk sikap, dan peran sikap positif. Nah, yang keempat, pengertian komunikasi, elemen-elemen proses komunikasi, dan tipe-tipe komunikasi. Yang kelima, proses komunikasi, faktor-faktor penentu komunikasi, hambatan-hambatan komunikasi produktif dan berbicara efektif. Yang keenam, proses komunikasi antar individu. Yang ketujuh, pengertian etika dan tata krama global. Yang kedelapan, etika bisnis dan etiket jamuan makan. Yang kesembilan, pengertian busana dan aksesoris. Yang kesepuluh, persiapan kerja dan salesmanship. Yang kesebelas itu surat lamaran dan penampilan yang sesuai. Yang kedua belas, interview pekerjaan dan teknik dalam dunia kerja. Kemampuan mahasiswa yang diharapkan setelah mempelajari materi pembelajaran ini adalah, yang pertama adalah 1. Mahasiswa mampu mengembangkan dirinya secara umum. Yang kedua, mahasiswa mampu memiliki citra profesional dalam pengenalan diri dan tanggung jawab pribadi. Yang ketiga, mahasiswa mampu memiliki sikap dengan baik. Yang keempat, mahasiswa mampu berkomunikasi dengan baik. Yang kelima, mahasiswa mampu mengatasi hambatan-hambatan dalam komunikasi produktif dan berbicara efektif. Yang keenam, mahasiswa mampu berkomunikasi antar sesama individu. Yang ketujuh, mahasiswa mampu memahami etika dan tata krama global. Yang kedelapan, mahasiswa mampu membangun etika bisnis dan etiket jamuan makan secara umum. Yang kesembilan, mahasiswa mampu berbusana dan berpenampilan yang selaras serta mampu berbicara di depan umum. Yang kesepuluh, mahasiswa mampu membangun karakter yang baik dalam hal persiapan kerja. Dan yang kesebelas, mahasiswa mampu memahami dan membuat surat lamaran pekerjaan dengan benar dan tepat sasaran serta teknik diterima dalam dunia kerja. Itulah gambaran pembelajaran yang saya ampu dalam perkuliahan selama 1 semester. Adapun proses pembelajaran yang akan saya lakukan dalam 1 semester, yang pertama adalah di dalam pertemuan pertama biasanya saya melakukan perkenalan, yang mana perkenalan ini adalah membangun keakraban di antara dosen dan mahasiswa, sehingga mereka lebih merasa nyaman berkomunikasi antara saya dengan mahasiswa. Kemudian menjelaskan kontrak kuliah serta membuat kesepakatan dengan mahasiswa tentang kehadiran, tugas, dan hal lain yang perlu disepakati. Menjelaskan RPS atau rencana pembelajaran semester. Fungsinya untuk mengetahui gambaran-gambaran perkuliahan
perkuliahan dari awal sampai akhir pembahasan, serta memberikan informasi gambaran umum mata kuliah pengembangan kepribadian. Berikutnya, pertemuan kedua membahas terkait tentang tujuan kepribadian dan pengertian, yang mana subcapaiannya mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu mengembangkan dirinya. Pertemuan ketiga membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian, pengenalan diri, tanggung jawab pribadi, yang mana subcapaian mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memiliki citra profesional dalam pengenalan diri dan tanggung jawab pribadi. Pertemuan keempat membahas tentang pengertian sikap, bentuk-bentuk sikap, dan peran sikap positif, yang mana subcapaian mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memiliki sikap yang baik. Pertemuan kelima membahas tentang pengertian komunikasi, elemen-elemen komunikasi, dan tipe-tipe komunikasi, yang mana subcapaiannya adalah mahasiswa mampu memiliki citra profesional dalam berkomunikasi. Pertemuan keenam membahas tentang proses komunikasi, hambatan-hambatan komunikasi produktif, dan berbicara efektif, yang mana subcapaiannya adalah mahasiswa mampu mengatasi segala bentuk-bentuk hambatan-hambatan dalam komunikasi serta proses komunikasi. Pertemuan ketujuh, biasanya saya melakukan quiz test dari keseluruhan materi pertemuan pertama hingga pertemuan ke-6. Selanjutnya, pertemuan ke-8 biasanya melakukan ujian tengah semester. Pada pertemuan ke-9, dalam mengawali pertemuan ke-9, biasanya saya melakukan evaluasi hasil ujian tengah semester yang telah dilakukan. Setelah itu baru masuk pada materi tentang proses komunikasi antar individu, yang mana subcapaiannya adalah mahasiswa mampu berkomunikasi dengan baik dan benar sesama individu. Pertemuan ke-10 membahas tentang pengertian etika dan tata krama global, yang mana subcapaiannya adalah mahasiswa mampu menjelaskan citra profesional, etika, dan tata krama. Pertemuan ke-11 membahas tentang etika bisnis dan etiket jamuan makan, yang mana subcapaiannya adalah mahasiswa mampu menjelaskan citra profesional, etika dalam bisnis. Pertemuan ke-12 membahas tentang busana dan aksesoris, penampilan yang selaras, serta perawatannya, yang mana subcapaiannya adalah mahasiswa mampu dalam berbusana serta berpenampilan yang selaras. Pertemuan ke-13 membahas tentang persiapan kerja dan salesmanship, yang mana subcapaiannya mahasiswa mampu membangun karakter yang baik dalam persiapan kerja. Pertemuan ke-14 membahas tentang surat lamaran, penampilan yang sesuai, interview pekerjaan, dan teknik diterima dalam dunia kerja, serta profesionalitas dalam dunia kerja, yang mana subcapaiannya adalah mahasiswa mampu memahami dan membuat surat lamaran pekerjaan dengan benar dan tepat sasaran, serta memiliki skill pelayanan prima dan berkualitas. Pertemuan ke-15 biasanya saya melakukan quiz test sebelum ujian akhir semester, dan pada pertemuan ke-16 melakukan ujian akhir semester. Adapun daftar pustaka dalam pengajaran saya dalam materi perkuliahan, biasanya saya menggunakan buku Pengembangan Kepribadian penerbit Geraha Ilmu, penulis Eis Winarti 2007. Itulah materi pembelajaran yang dilakukan setiap pertemuan. Dalam perkuliahan ada beberapa media yang saya pergunakan, diantaranya adalah e-learning, Zoom meeting, dan WA group. Demikian video ini saya buat sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi
atau yang disingkat dengan PDD, PT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut video pengajaran saya melalui Zoom Meeting. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini kita diberikan kesehatan, kelapangan waktu dalam acara perkuliahan kita di pertemuan yang keempat dengan materi sikap, kemudian bentuk-bentuk sikap dan serta peran sikap positif. Sebelum kita buka pembahasan pertemuan keempat kita ini, ada baiknya kita membahas pertemuan ketiga atau pertemuan sebelumnya di minggu lalu yang membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya kepribadian. Kira-kira pada materi minggu lalu itu ada pertanyaan untuk kita diskusikan bersama. Lanjut, Pak. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, baik. Dengan ini pertemuan keempat kita ini dengan materi sikap kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya. Baik, materi kita ini tentang sikap dan bentuk-bentuk sikap serta peran sikap positif. Apa yang dimaksud dengan sikap? Nah, apa yang dimaksud dengan sikap? Apa yang dimaksud dengan sikap, Irma? Bentuk kepribadian, bentuk perilaku. Iya, bentuk perilaku. Ada lagi? Kurnia Amelia? Cara melihat pengarahan perilaku, Pak. Cara melihat pengarahan perilaku. Baik, ya. Nah, ini dia pengertian sikap. Sikap atau attitude. Cara Anda melihat yang mengarah pada perilaku yang ditujukan pada orang lain, ide, objek, dan kelompok-kelompok tertentu. Cara kita mengkomunikasikan suasana hati kepada orang lain, ya kan? Nah, dan juga merupakan cerminan jiwa. Cara kita melihat sesuatu secara mental. Jadi, sikap itu cara kita untuk mengkomunikasikan dengan orang lain. Nah, bagaimana kita berbicara dengan orang lain, bagaimana sikap kita dengan orang lain. Nah, itulah dia, itulah sikap tersebut. Nah, sikap itu terdiri dari keyakinan. Nah, yang pertama adalah keyakinan, aspek kognitif. Aspek keyakinan yang positif akan menumbuhkan sikap positif. Begitu juga sebaliknya. Yang kedua adalah perasaan atau sifat afektif. Komponen dalam pembentukan sikap adalah perasaan senang ataupun tidak senang. Yang ketiga adalah perilaku atau aspek konotatif. Bila orang menyenangi sesuatu objek, maka ada kecenderungan orang akan mendekati objek tersebut atau sebaliknya. Misalnya gini, suka dengan sesuatu benda, gitu. Pasti orang akan mendekati suatu benda tersebut. Contoh, misalnya ada promo diskon atau promo HP, maka cenderung orang akan mendekati tempat tersebut. Ini bentuk-bentuk sikap. Sikap positif perwujudan nyata dari suasana jiwa yang terutama memperhatikan hal-hal yang positif. Cerminan sikap positif merupakan sesuatu yang indah dan membawa seseorang untuk selalu dikenang dan dihargai dan dihormati, ya kan? Mengatakan bahwa seseorang yang memiliki kepercayaan diri bahwa ia patut dikenal dan diketahui. Mengatakannya tidak hanya melalui ekspresi wajah, tetapi juga melalui bagaimana cara ia berbicara, berjumpa dengan orang lain, dan cara menghadapi masalah. Apa ini kira-kira contohnya? Bang Wirya, apa kira-kira contohnya, Bang? Positif, misal contohnya kayak pemimpin, Pak. Pemimpin. Ada lagi? Pemimpin yang dihormati atau disegani gitu ya? Iya, Pak. Ada lagi kira-kira? Dia? Bantu orang lain, Pak.
Gimana? Bantu orang lain. Dengan orang lain? Membantu orang lain. Iya, cerdas. Membantu orang lain. Inilah dia salah satu cermin sikap positif. Nah, sikap negatif, sikap ini harus dihindari karena hal ini mengarahkan seseorang pada kesulitan diri dan kegagalan. Cerminan sikap negatif lebih dari bermuka sedih. Nah, ini lebih dari, jadi bermurung, mukanya murung gitu ya. Bermuka sedih. Kemudian merupakan sesuatu yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain. Jadi bisa jadi amanah yang disampaikan orang lain itu bisa jadi berkurang, bisa jadi juga bertambah. Jadi merupakan yang disampaikan orang lain itu bisa jadi berubah. Kemudian sesuatu yang menyatakan ketidakramahan, tidak menyenangkan, dan tidak memiliki kepercayaan diri, ya kan? Nah, dampak dari sikap negatif ini apa kira-kira? Ya kan? Dampaknya. Ini kan contohnya nih, cerminan. Jadi bermuka sedih. Dampaknya apa kira-kira? Khaira Az-Zahra. Apa kira-kira dampak dari cerminan sikap negatif? Yang paling dominan sih Pak, dampak dari cerminan sikap negatif itu kita tidak disukai orang. Yang paling dominan menurut saya itu Pak. Iya betul. Tidak, itulah dia tadi yang tidak disukai, ketidakramahan, ya kan? Tidak menyenangkan, tidak disukai orang tidak termasuk dalam dampak dari cerminan sikap negatif. Cerdas. Nah, ini macam-macam sikap, ya kan. Yang pertama adalah sikap agresif. Sikap agresif ini biasanya menyerang dia, selalu berlebihan. Nah, ini kan dia menyerang, mengikuti kehendak emosinya, ya kan? Mengikuti kemauannya. Inilah dia sikap agresif. Kemudian sikap submisif. Ini apatis. Apatis ini biasanya acuh tidak acuh, jadi cuek, kesannya cuek, tidak mau tahu, jadi apatis. Nah, kemudian yang ketiga adalah sikap asertif, mampu menyampaikan pendapat, perasaan, kepentingan secara langsung, jujur, objektif, tidak terpengaruh dengan emosi. Nah, ini dia macam-macam sikap. Para ahli psikologi telah menggambarkan proses kebiasaan sebagai berikut. Sikap positif ini dalam mengendarai sepeda motor, mobil, ya kan, bersepeda, kemudian belajar, ya kan, belajar dan lain sebagainya. Kemudian yang sikap negatif ini bersedih hati, berkeluh kesah, ataupun khawatir, bersedih, bermuka murung. Nah, itu kan sikap-sikap negatif. Ada dua langkah yang untuk menghilangkan sikap negatif. Yang pertama adalah belajar mengenalinya. Bersikap jujur terhadap diri Anda sendiri. Tanyalah pada seseorang yang Anda percaya dan Anda hargai. Akui kesalahan yang pernah dibuat. Nah, ini langkah-langkah untuk menghilangkan sikap negatif. Usaha menuju sikap positif, tentukan pada diri Anda suatu motif yang kuat. Jangan biarkan perkecualian terjadi sebelum kebiasaan baru mengakar di kehidupan Anda. Kemudian berlatih. Nah, ini berlatih pada kesempatan. Ya kan? Ada kesempatan, ambil. Ada kesempatan, ambil. Inilah itu. Misalnya ini kan dalam waktu dekat ini ada PKM ya, kan ada honornya, ada uangnya. Nah, dia itu diambil, hal-hal yang seperti itu diambil. Jadi kawan-kawan bisa turut aktif dalam kegiatan tersebut. Peran sikap positif dalam kepribadian. Sering kita mendengar istilah kepribadian yang karismatik. Beberapa tokoh pemimpin yang memiliki kepribadian yang karismatik merupakan kombinasi yang langka dari ciri-ciri yang memancarkan pesona atau daya tarik tertentu. Yang pertama, sikap positif dapat mengubah kepribadian yang membosankan menjadi kepribadian yang menarik.
Kemudian sikap positif itu dapat membuat orang cantik menjadi 2 kali lebih cantik. Jadi seperti apa namanya, inner beauty-nya keluar, ya kan? Inner beauty-nya keluar. Ya kan? Kemudian dapat menarik perhatian kepada ciri-ciri istimewa dalam suatu kepribadian yang biasanya tidak menonjol. Orangnya itu biasa aja, tapi dia bisa keluar karismatiknya itu. Itu kan ada orang-orang seperti itu. Kemudian kepribadian bukanlah sesuatu yang dibawa sejak lahir, sehingga tidak dapat diubah. Namun sebenarnya dasar pengembangan kepribadian yang pertama adalah kesadaran, kemauan untuk berkembang, kemudian motivasi dan belajar dari pengalaman. Sebagai panduannya, kita lakukan pengenalan diri melalui introspeksi diri. Yang pertama adalah kita sering mempunyai penilaian yang jauh berbeda dari keadaan yang sebenarnya. Kita menyangka diri kita telah sempurna, ternyata banyak sekali kekurangan kita, atau sebaliknya. Kita merasa diri kita selalu kurang atau bahkan kurang sekali. Ternyata diri kita tidaklah sejelek yang disangka. Namun untuk melakukan suatu introspeksi, benar-benar diperlukan suatu kejujuran pada diri sendiri. Nah, untuk introspeksi ini biasanya perlu dilakukan kejujuran. Jadi kita menyangka, kan ada itu, kita menyangka bahwasannya kita bayangkan gitu. Kekurangan, selalu kekurangan, tapi pada dasarnya tidak seperti itu. Dia keadaan kita nggak seperti itu. Kita menyangka diri kita ini sempurna, ternyata banyak juga kekurangan. Kadang-kadang kebalikannya seperti itu. Yang kedua, penerimaan umpan balik, suatu proses di mana seseorang memberitahu berdasarkan pengamatan dan perasaannya tentang tingkah laku seseorang. Tujuan ini untuk membantu perkembangan pribadi seseorang demi kebaikannya. Dan hal ini merupakan unsur terpenting dalam mendidik. Ini umpan balik. Yang ketiga adalah pembuatan konsep diri atau perubahan sikap. Apapun pilihan Anda, tentunya disertai konsekuensi, dan konsekuensi ini merupakan tanggung jawab Anda. Upaya pengembangan diri memang tidak semulus yang kita bayangkan, walaupun motivasi kita itu kuat. Ada beberapa hambatan terhadap pengembangan diri ini dapat berasal dari lingkungan dan dari diri pribadi. Untuk upaya-upaya pembentukan sikap. Indikator konsep diri negatif. Ini dia menyebabkan seseorang mengalami kesulitan dalam berbicara dengan orang lain. Terkadang kita kan dengan hal-hal yang orang baru kan, terkadang kita komunikasi kita agak grogi atau agak gimana gitu kan. Kemudian sulit mengakui kesalahan. Kemudian kurang mampu mengungkapkan perasaan-perasaan dengan cara yang wajar. Sulit menerima kritikan. Ini kadang kita memang agak sulit untuk menerima kritikan-kritikan itu. Pada dasarnya kritikan itu untuk membangun kita yang lebih baik. Kemudian yang kelima adalah cenderung merasa tidak diperhatikan, tidak disenangi orang lain. Karena itulah ia beraksi pada orang lain sebagai musuh, sehingga tidak ada kehangatan dan keakraban dalam persahabatan. Yang keenam adalah bersikap pesimis terhadap bentuk persaingan dengan orang lain dalam membuat prestasi. Tadi kan indikator konsep diri yang negatif. Nah, sekarang adalah indikator konsep diri yang positif. Pertama adalah yakin akan kemampuannya mengatasi masalah. Kemudian orang tersebut biasanya terbuka. Kemudian yang ketiga, tidak mengalami hambatan untuk berbicara dengan orang lain, bahkan dalam situasi yang masih asing. Yang keempat adalah cepat tanggap terhadap situasi. Dan yang kelima adalah merasa setara dengan orang lain. Dan yang keenam, itu biasanya bahwa setiap orang mempunyai berbagai perasaan, keinginan, perilaku yang sekurangnya disetujui oleh lingkungan sosial. Yang ketujuh, mampu mengubah dirinya karena ia sanggup mengungkapkan aspek-aspek kepribadian yang tidak disenanginya dan berusaha untuk mengubahnya. Nah, inilah dia konsep diri, sikap positif. Upaya pengembangan diri ini, tetapkan satu sikap negatif yang ingin Anda perbaiki menjadi sikap positif. Ya kan? Apa kira-kira yang sikap-sikap negatif yang kedudukannya itu 5 tahun yang lalu? Apa kira-kira itu? Coba, Wir, apa kira-kira Wir?
Contohnya aja lah, tetapkan satu sikap negatif yang ingin Anda perbaiki menjadi sikap positif. Apa contohnya kira-kira? Sikap negatif yang pengen diperbaiki menjadi sikap positif, Pak. Ya. Disiplin dalam waktu. Disiplin dalam waktu. Dalam membagi waktu, Pak. Oh, disiplin dalam Membagi Gimana? waktu. Oh, Disiplin dalam ya. Kemudian siapa lagi? Sikap negatif yang ingin dirubah menjadi sikap positif. Fitria Sayyam. Apa kira-kira sikap negatif kamu yang ingin dirubah menjadi sikap positif? Misalnya seperti kalau misalnya bangun tidur, kadang kan seharusnya kita beres-beres tempat tidur dulu, tapi diubah gitu Pak. Maksudnya yang awalnya setiap bangun nggak beres tempat tidur gitu, sekarang udah lebih beres-beres tempat tidur. Ibaratnya biasanya kalau bangun langsung berangkat, langsung mandi gitu ya, nggak beres-beres dulu gitu ya kan? Iya, langsung Pak. mandi. Ya, iya benar. Itulah dia sikap positif, sikap negatif yang ingin dirubah menjadi sikap positif. Nah, bagaimana sikap tersebut kurang dari 5 tahun mungkin sudah berubah, ya kan? Kalau dulu memang zaman SMA dulu mau pergi sekolah, ya kan? Mau pergi sekolah langsung berangkat, langsung mandi, nggak berberes dulu, ya kan? Apa yang menyebabkan Anda bisa atau tidak bisa berubah? Ya bisa berubah lah, kan? Kedudukan tersebut kan udah 5 tahun yang lalu, maka hari ini sudah harus bisa berubah. Kemudian tentukan langkah yang harus Anda capai dalam rangka bisa mengubah sikap Anda tersebut. Mungkin dalam hal ini kita lebih fokus, lebih konsentrasi dalam memperbaiki diri. Selesai sampai sini, ada pertanyaan kira-kira? Saya Pak. Ya. Pak, tadi saya mau nanya di bagian upaya pembentukan sikap itu kan Pak, itu Ya. ada tadi salah satunya sulit menerima kritik. Nah, sekarang kritik itu kan sebenarnya dibagi menjadi dua macam ya kan Pak, ada kritik Ya. membangun dan ada kritik yang kita anggap menjatuhkan gitu kan Pak. Nah, Ya. kebanyakan orang-orang yang kritiknya sebenarnya itu kritik menjatuhkan, tapi dia bersembunyi di balik kata seharusnya kalau memang seperti itu harus menerima dong, namanya kritik itu bagian dari perbaikan gitu. Sebenarnya kritik Iya. itu menjatuhkan, dan bagaimana kita membentuk sikap kita di tengah-tengah orang yang seperti itu gitu Pak. Oh, jadi kalau kritiknya itu membangun, itu berarti kan teman nih, betul ya? Iya, Betul ya? silahkan gitu Pak, silahkan. Iya. Kalaupun kalau membangun kita kan tahu gitu Pak, yang membangun Iya. seperti apa, yang membangun seperti apa gitu. Nah, tapi kritiknya ini memang benar-benar yang menjatuhkan, dan sebenarnya dia mengakui gitu, tapi dia tetap bersembunyi di balik kata harus Contohnya? menerima dong, kritik itu kan bagian dari perbaikan gitu Pak. Iya, benar. Contohnya apa kira-kira itu? Misalnya, Contoh, jadi kita misalnya di kegiatan gitu, kayak dikritik aja kegiatan yang udah kita buat gitu kan Pak, dengan segala macam alasan yang menjatuhkan gitu. Kita punya alasan tersendiri kenapa kita buat kegiatan itu, tapi dengan semena-mena dia mengkritik gitu Pak. Oh, berarti dengan kata lain syirik tanda tak mampu, begitulah ya? Sebenarnya begitu Pak, tapi mereka tetap bersembunyi aja Pak. Iya. Jadi kan begini, kalau hal-hal seperti itu abaikan saja. Kita kan mau kritik itu kan semua kan membangunkan. Namanya dalam tingkatan, apalagi dalam tingkatan organisasi atau dalam tingkatan berteman, apalagi dalam dunia pekerjaan nanti kalian itu sering itu terjadi kritikan-kritikan itu untuk membangun, memang untuk membangun karakter yang lebih baik. Seperti itu dia, Khaira. Ada lagi kira-kira? Iya, Pak. Kalau tidak ada, kita padakan perkuliahan kita ini di pertemuan keempat ini, kita padakan sampai hari ini dengan mengucapkan lapas hamdalah
Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu saja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.